SMA Siger syarat konflik kepentingan. Sekjen Laskar Lampung pinta DPRD awasi ancaman dana hingga aset pemerintah kota. SMA swasta Siger Bandar Lampung rawan konflik kepentingan yang merugikan aliran dana hingga aset negara. Alasannya karena lembaga pendidikan masyarakat itu faktanya saat ini berbeda atas pemberitaan yang beredar menjelang peresmiannya pada bulan Juli lalu. Salah satu ketua komisi DPRD Kota Bandar Lampung pernah menyebut SMA swasta Siger milik pemerintah kota. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana juga tegas mengungkap, meski tidak gamblang menyebut sekolah itu milik Pemkot, tapi dia tegas walau tidak terperinci juga. Menurutnya semua biaya pendidikan pemerintah kota yang menanggung. Eva bahkan dalam unggahan Instagramnya menyiapkan aset pemerintah untuk operasional pendidikan SMA swasta Siger. Dan bukan hanya wacana, tapi sudah terjadi dengan penyelenggaraan KBM di SMP Negeri 38 dan 44 Kota Bandar Lampung. Selain itu, dia menyiapkan terminal panjang yang diduga untuk gedung permanen operasional pendidikannya. Pemerintah usik batin stakeholder SMA SMK swasta. Penggunaan aset negara dengan mudah dan gampang tanpa transparansi publik itu sangat mengusik batin para kepala sekolah swasta yang pernah rapat dengar pendapat dengan anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung, Condrowati fraksi PDI Perjuangan, Junaidi fraksi Demokrat, dan Syukron Mukhtar PKS. Keprihatinan ini yang kemudian viral memancing analisa publik untuk lebih dalam dan detail memahami konflik pendidikan yang cukup menggemparkan Kota Bandar Lampung. Ternyata Yayasan Siger Prakarsa Bunda bukan milik Pemkot Bandar Lampung. Pendirinya ialah Eka Afriana, PLT Kadisdikbud dan Asisten Pemkot Bandar Lampung. Ketua yayasannya Dr. Haidar Mansah, ex PLT Sekda dan ex Kepala Bapeda Kota Bandar Lampung. Selain itu, ada nama Satria Utama yang menjabat PLT Kasubag Aset dan Keuangan Disdikbud Kota Bandar Lampung. Yayasan Siger Prakarsa Bunda, dia menjabat sekretaris. Nggak ketinggalan ialah Didi Bianto yang menjabat bendahara Yayasan Siger Prakarsa Bunda. Lalu ada nama Dr. Andes Suwandi Umar sebagai ketua pengawasnya. Kelima orang ini merupakan pendiri dari Yayasan Siger Prakarsa Bunda dalam akta notaris tanggal 31 Juli 2025. Konflik kepentingan dalam politik SMA Siger. Sekjen Laskar Lampung Panji Padang Ratu menuding Pemkot Bandar Lampung melakukan praktik konflik kepentingan untuk memuluskan penyelenggaraan sekolah swasta Siger. Ia meminta DPRD Kota Bandar Lampung melaksanakan tugas kontrolnya terhadap sekolah Siger yang syarat konflik kepentingan, sebab ada pejabat tinggi yang tergabung di dalamnya. Yang dikhawatirkannya, aset pemerintah mudah berpindah tangan dan APBD atau aliran dana Pemkot yang lain mengalir untuk kepentingan pribadi. Bandar Lampung menurutnya sudah terlalu menjadi sorotan akibat pemberian dana hibah 60 miliar kepada Kejati Lampung. Panji pun berpendapat pemberian dana hibah kepada lembaga negara vertikal Provinsi Lampung itu syarat konflik kepentingan.
indikasi pidana penggelapan dan penadahan aset negara. Praktisi hukum Henry Adriansyah SH.MH sudah mengingatkan pada 13 September, penggunaan aset negara telah diatur Permendagri. Bukan hanya BPKAD dan pengurus yayasan yang bisa terjerat, tapi juga bisa sampai menjerat kepala sekolah Siger Bandar Lampung. DPRD dukung pelanggaran Sisdiknas dan Permendagri. DPRD Bandar Lampung sejauh ini mendukung penyelenggaraan sekolah ilegal dan liar yang belum menyerahkan administrasi perizinan ke DPSPTMP dan Disdikbud Provinsi Lampung. Contohnya dari pernyataan 4 pimpinan Dewan Kota saat sidak ke Siger 3 di SMP Negeri 44 Bandar Lampung yang terletak di Jalan Pulau Buton Raya, Gunung Sulah, Waihalim pada Rabu 23 Juli 2025. Mereka mengapresiasi dan mengatakan dalam sidak itu, penyelenggaraan SMA Siger berniat baik karena peruntukannya siswa prasejahtera Bandar Lampung. Boleh pakai aset negara? Niat baik untuk prasejahtera. Ungkapan pimpinan DPRD soal niat baik dan ucapan Eva Duyana perihal semua biaya pendidikan di Siger ialah gratis karena Pemkot yang menanggung, seketika luntur pada akhir bulan September 2025. Peserta didik masih menanggung biaya yang enggak sedikit, sebab pihak SMA Siger Bandar Lampung kedapatan menjual modul pelajaran Rp15.000. Bayar nggak? Gratis nggak? Gratis. Modulnya bayar. Apa? Rp15.000. Apa? Satu buku Rp15.000, Pak. Buku apa? Buku modul. Setiap pelajaran harga IPA, IPS, MTK semuanya. Pokoknya 300-an, Pak. Sebulan? Apa, Pak? Satu modul itu Rp15.000. Itu kan diwajibin kita beli. Nah, Berapa buku? ada 15 buku. Lihat ya bukunya. Ada. Perihal jual beli modul tersebut, menurut guru bahasa Inggris dan bahasa Indonesia Siger 2 dan wakil Kepsek Siger tersebut yakni Firman, Udina sedang tidak di lokasi lantaran menjabat PLT Kepsek di sekolah lain. Sementara waktu itu juga guru perempuan yang ada di dalam kelas enggan berkomentar karena takut salah bicara. Apakah sekolah Siger benar-benar untuk warga prasejahtera atau justru menjadi objek hal-hal lain yang jauh dari niatan, sebagaimana ungkapan 4 pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung? Jadi mohon betul bahwa legislatif ini berupaya betul-betul membantu para rakyat. Jangan berpihak pada eksekutif. Maaf, ini yang selama ini kami perhatikan justru lebih cenderung berpihak pada eksekutif. Informasi yang kami dengar yang menjadi kepala sekolah adalah ex kepala sekolah SD SMP yang mau pensiun. Kemudian gurunya juga diambil dari guru-guru SMP yang ada di sekolah tersebut. Ini secara kualifikasi pendidikan tidak memenuhi. Dan yang ketiga, masalah waktu pembelajaran. Mereka siang-hari, Pak, menggunakan ruang SMP setelah anak-anak SMP pulang. Berarti ini kan ada pemangkasan jam pembelajaran, SMP dipangkas, SMA dipangkas. Kalau kita berbicara masalah filosofi pendidikan ini semuanya tidak mengenal. Seharusnya kami minta kepada anggota Dewan Komisi 5 untuk memanggil Dinas Pendidikan Kota dan Provinsi agar pertama menghentikan operasional atau perekrutan yang akan dimulai tanggal 9 besok. Sebab secara langsung ataupun tidak langsung itu membunuh eksistensi dari 100 sekolah. Manakala eksekutif ada untungnya, bagi-bagi rezeki. Maaf ini, saya agak cukup pengalaman. Saya pernah membuka sekolah tahun 1986, namanya SMK Dharma Prapanjang. Sampai sekarang muridnya masih eksis, masih dapat ratusan. Itu saya sendiri yang buka juga. Harus ada izin dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Harus ada dukungan dari perusahaan, 3 perusahaan. Harus punya guru sendiri, kami mengangkat kawan-kawan dari SMK Tanjung Karang waktu itu namanya. Harus punya gedung sendiri
sendiri, harus punya alat sendiri. Itu. Jadi itulah intinya. Sekarang mau dihancurkan oleh tokoh Bandar Lampung yang notabene menurut saya salah. Kalau SLTA sekarang tanggung jawabnya provinsi. Jadi kalau provinsi sampai mengijaikan SLTA, SMA atau SMK, salah. Tepuk tangan dong. Minta maaf ini, saya sekedar maaf. Saya bantu kawan-kawan. Kalau secara pribadi saya nggak masalah. Sekjen Laskar Lampung, Panji Padang Ratu menunggu kerja pengawasan DPRD Kota Bandar Lampung terhadap pejabat tinggi dan ASN Disdikbud. Dia menunggu kerja pengawasan mereka terhadap aset Kota Bandar Lampung. Soal aset, Disdikbud Kota Bandar Lampung melalui Kabid Dikdas Mulyadi sudah pernah mengklarifikasi pada sekitar Jumat 12 September 2025. Staf BKAD juga menyeletuk, administrasi pinjam pakai gedung tersebut belum sampai ke pihaknya pada 12 September. Waktu itu, Kabid Aset BKAD belum dapat dikonfirmasi karena sedang rapat dengan wali kota. Sementara PLT BKAD Zaki Irawan belum juga mengklarifikasi meski jajaran protokolnya sudah menerima nomor redaksi dan menerima pesan permohonan konfirmasi. Laporan ke Polda Lampung untuk SMA Siger. PLT Kasubag Aset dan Keuangan Disdikbud Kota Bandar Lampung, Satria Utama belum menjawab permohonan klarifikasi pada Senin hingga Selasa 11 November 2025 tentang pinjam pakai aset negara untuk SMA Siger. Permohonan klarifikasi melalui akselerasi komunikasi publik ini terjadi karena pada Senin, Satria Utama yang juga menjabat Sekretaris Yayasan Siger Prakarsa Bunda sedang tidak di kantor. Penggiat kebijakan publik Abdullah Sani telah melaporkan ataupun mengadukan persoalan ini ke Polda Lampung. Unit 3 Subdit 4 Tipiter telah menerima laporannya pada 3 November 2025. Mereka juga telah menerima dokumen akta notaris yayasan yang pembuatannya jauh setelah menerima pendaftaran murid baru.